Selamat malam Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Perkenalkan, nama saya Linda V. Budiman dan saat ini saya masih aktif di komunitas PDPKK Paroki Kampung Duri Gereja Damai Kristus. Bapak, Ibu, kalau saya diminta untuk menggambarkan kuasa dan karya Allah Roh Kudus di dalam diri dan kehidupan saya cuma punya dua kata yang bisa mewakili perasaan saya, yaitu bukan main. Sebab ini berawal dari saya, seorang yang tidak beragama sama sekali selama 8 tahun lamanya ketika saya memutuskan untuk meninggalkan agama saya yang terdahulu. Tetapi pada akhirnya semua itu menghantarkan saya untuk beroleh jamahan Tuhan. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis secara Katolik pada tahun 2010. Setelah saya dibaptis, saya sungguh-sungguh rindu sebenarnya untuk bisa aktif dalam pelayanan. Kelihatannya kok asik gitu ya. Akan tetapi karena sibuknya dan padatnya pekerjaan saya, maka saya tidak bisa memenuhi kerinduan hati saya. Tetapi saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, saya masih ingat betul tahun 2012 awal, saya seorang diri di ruangan kerja saya di kantor. Kemudian saat itu saya sedang berhadapan dengan laptop, tetapi saya tidak sedang mengerjakan apa-apa. Kemudian saya mendengar suara di batin saya, suara yang lembut tetapi tegas. Suara itu bertanya kepada saya, Linda, maukah engkau meninggalkan semua ini lalu mengikut aku? Aduh, Bapak Ibu, coba bayangkan kalau saudara mendengar perkataan seperti ini. Apa jawaban saya? Saya begitu bergumul, pergumulan yang besar dan berat dalam hidup saya. Karena saya tidak mudah untuk meninggalkan pekerjaan yang saya cintai, meninggalkan para sahabat yang saya kasihi, dan meninggalkan kota yang memiliki sejuta kenangan untuk saya. Akan tetapi saudara, Tuhan, suara musiknya kurang kencang. Saya selalu membawa pergumulan ini di dalam doa. Lalu saya suara musiknya kurang kencang nggak sih? Kok apa cukup? Kalau memang kehendak-Mu terjadilah, saya memohon penguatan dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, saya bisa menjawab, yes Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dan saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, melalui sebuah perkawinan, saya dihantarkan Tuhan menuju ke kota Jakarta. Kota yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena saya itu selalu bicara, saya nggak suka kota Jakarta gitu ya. Tetapi Tuhan menginginkan saya di sini dan saya taat. Nah, tahun 2013 saya menerima sakramen Krisma. Kemudian setelah itu saya benar-benar merasakan urapan Roh Kudus, merasakan kuasanya. Hati saya itu selalu meletup-letup, berkobar-kobar, bersemangat seperti api yang menyala selalu membara, dan saya tidak bisa membendung perasaan ini. Saya inginnya giat melayani Tuhan, dan saya bawa dalam doa, Tuhan mau menempatkan saya di mana? Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Firman Tuhan. Muncul gambaran tentang Alkitab. Saudara, betul. Dengan kuasa dan karya Roh Kudus, saya punya roh kecintaan, roh kesukaan, dan roh kegemaran untuk terus membaca firman Tuhan. Terus saya habiskan waktu membaca firman Tuhan. Dan karena saya juga gemar membaca, Tuhan menunjukkan buku-buku rohani yang harus saya beli dan saya baca. Seperti sedang melahap makanan yang favorit saya itu, begitu giatnya membaca firman Tuhan, membaca banyak buku rohani. Dan saudara, saya dari seorang yang tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, sama sekali nol besar. Tetapi Tuhan terus berkarya dan pada akhirnya saya mengikuti KEP. Dan saya ingat betul waktu saya membantu sebagai tatib di GOR,
tahun 2015 ketika saya mendengarkan pewartaan dari para pewarta senior, di situ hati saya bergejolak. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku juga mau seperti mereka. Aku mau mewartakan firman Tuhan. Tapi saya merasa, aduh, saya kok sombong ya. Siapa saya ini? Dan saya bawa lagi itu semua dalam doa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau saya mewartakan sabdamu, jadikanlah saya pewartamu Tuhan, dan biarlah kehendak-mu yang terjadi. Dan betul saudara, Tuhan berkarya lebih dalam di hati saya. Saya betul-betul diberikan tuntunan, bimbingan, penyertaan, dan urapan Roh Kudus, sehingga saya ini ya, yang tadi saya sudah katakan, nol besar dalam pengetahuan soal firman Tuhan, tiba-tiba saya bisa berkata-kata soal firman Tuhan, bisa mewartakan sabda Tuhan dengan penuh sukacita di dalam lingkungan-lingkungan di gereja saya. Dan sungguh itu semua membuat saya berapi-api dan sukacita. Dan betul, dengan kuasa Roh Kudus yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya, pelayanan saya terus ditambah. Pada akhirnya saya membantu beberapa seksi, tetapi tetap ada hubungannya dengan kitab suci, karena itu yang menjadi kecintaan saya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus dan Injilnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Masa pandemi datang. Waduh, pelayanan saya vakum, semua berhenti, dan saya menjalankan apa yang bisa saya lakukan. Dan Bapak Ibu, apakah karya Roh Kudus berhenti sampai di sini? Tidak. Saya ingat kurang lebih 3 bulan lalu saya mendapat kelas pengajaran melalui daring yang dibawakan oleh Romo Yosef. Romo Yosef itu begitu mahir dalam mewartakan firman Tuhan di YouTube ya, dan saya selalu mengikuti acara beliau. Saya ingat Romo Jo berkata seperti ini, ayo pewarta-pewarta muda, bangkit, bantu saya mewartakan sabda Tuhan, jangan saya sendiri aja, ayo, terlebih di masa pandemi ini, orang begitu rindu akan kasih Tuhan, orang begitu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ketika saya mendengar ajakan Romo Jo ini, itu seperti suara yang cetar membahana gitu ya di dalam diri saya, dan saya bawa lagi pergumulan dalam doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya juga rindu Tuhan untuk mewartakan sabdamu. Ya saudara, saya ini pewarta junior. Siapa yang mau mengundang saya? Semua tidak kenal saya karena baru. Tetapi Tuhan tolong beri petunjuk. Dan saat itu juga malam hari saya berdoa dan Tuhan berkata apa? Buat channel YouTube. Hah? Saya bilang, Tuhan gak salah. Saudara, saya ini termasuk orang yang sedikit gaptek, lalu sedikit tidak aktif, bahkan ya boleh dikatakan dalam tanda petik antipati gitu ya kepada medsos, karena di HP saya cuma ada WA dan Telegram, karena itu pun wajib. Akan tetapi Roh Kudus lagi-lagi memberikan penolong kepada saya, gadis kecil yang namanya Fani, dan saya sungguh berterima kasih kepadanya karena ia dengan sabar, dengan tulus hati membantu saya menghasilkan video-video pewartaan di channel YouTube. Maka saudara, dalam masa pandemi ini, ayo bangkit, bangkit. Mari rasakan kuasa, urapan, dan karya Roh Kudus yang begitu dahsyat. Sekalipun kuasanya sangat misterius, tetapi betul saya dan saudara pasti bisa merasakan kuasa dan karyanya yang maha dahsyat, yang begitu membuat mata kita terbelalak dan kita hanya bisa berkata, oh Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu. Maka saudara, terlebih-lebih di masa pandemi ini, jadikan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Semoga kesaksian iman saya boleh sungguh memberkati saudara semua. Terima kasih.